Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami akan presentasikan materi tentang sistem reproduksi ikan. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Dewi Purnamasari, NIM 18 13 52 10 23, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewangan Ade Wijaya Danang Putra, NIM 18135211031. Halo, nama saya Flavinsa Cindra, NIM 42. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang organ reproduksi terkait topik gametogenesis di slide 6. Nama saya Zidni Ferdinand Yusuf, NIM 55. Selanjutnya, definisi sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan suatu proses dari cara makhluk hidup untuk menghasilkan dan mempertahankan keturunan serta keberadaan jenisnya di alam. Atau reproduksi juga dapat dikatakan sebagai proses alam dalam usaha pengabadian spesies dan proses pemunculan spesies dengan ciri atau sifat yang merupakan kombinasi perubahan genetik. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama seksualitasikan, yang kedua gametogenesis, yang ketiga tipe reproduksi, dan yang keempat fertilisasi dan embriogenesis. Seksualitasikan pada prinsipnya ikan terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Lalu ada dua sifat seksualitasikan, yaitu seksual primer dan seksual sekunder. Sifat seksual primer pada ikan ditandai dengan adanya organ yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi, yaitu ovarium, pemuluh pada ikan betina, dan testis, pemuluh pada ikan jantan. Sedangkan sifat seksual sekunder ialah tanda-tanda luar yang dapat dipakai untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina. Nah, pada dasarnya, sifat seksual sekunder dapat dibagi menjadi dua, yaitu sifat seksual sekunder yang bersifat sementara atau yang hanya muncul pada waktu musim pemijahan saja, dan sifat seksual sekunder yang bersifat permanen atau tetap, yaitu tanda ini tetap ada sebelum, selama, dan sesudah musim pemijahan. Selanjutnya, organ reproduksi ikan. Nah, organ reproduksi ikan ada dua, yaitu jantan dan betina. Organ reproduksi pada ikan sering disebut dengan gonad. Gonad ikan jantan terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan. Letak testis menggantung pada dinding tengah rongga perut atau abdomen. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa. Nah, spermatozoa ini berasal dari testis. Spermatozoa yang berasal dari testis ini akan dialirkan ke saluran sperma yang disebut dengan vas deferens. Nah, kemudian menuju lubang urogenital. Lubang urogenital adalah lubang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin. Melalui lubang urogenital, spermatozoa akan dikeluarkan. Nah, letak saluran urogenital ini berdekatan dengan anus. Sedangkan pada ikan betina, organ reproduksi atau gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar. Ovarium terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, ovum keluar dari ovarium menuju oviduk atau saluran telur, kemudian menuju lubang urogenital. Dari lubang urogenital inilah ovum yang telah siap dibuahi akan dikeluarkan. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Langsung saja pada slide. Jadi gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin pada suatu individu. Jadi sel gamet ini terdiri dari dua, yaitu gamet jantan atau spermatozoa dan juga gamet betina atau ovum. Untuk tahapannya sendiri, gametogenesis terdiri dari 4 tahapan, yaitu perbanyakan, pertumbuhan, pematangan, dan perubahan bentuk melalui pembelahan sel. Nah, di pembelahan sel ini juga terbagi menjadi dua jenis proses, yaitu mitosis dan meiosis. Untuk pengertiannya, mitosis ini merupakan pembelahan sel yang mana kromosom di dalam nukleus terbelah menjadi dua sel kromosom yang identik dan masing-masing memiliki nukleus. Biasanya terjadi pada reproduksi aseksual. Yang mana jika kita lihat secara kode genetik,
Sifat sel anakan dari pembelahan mitosis ini akan identik dengan sifat sel induknya. Berbeda dengan meiosis, yang merupakan pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Proses ini biasanya terjadi di seksual, dan secara kode genetiknya, sifat sel anak akan berbeda dari sel indukannya. Nah, seperti yang sudah diterangkan, gametogenesis terbagi menjadi dua, yaitu jantan dan pada betina. Kalau jantan, prosesnya bernama spermatogenesis, dan pada betina bernama oogenesis. Spermatogenesis merupakan penggandaan spermatogonia melalui pembelahan mitosis yang berulang-ulang dan tumbuh menjadi spermatosit primer, kemudian melalui pembelahan meiosis membentuk spermatosit sekunder. Tahapannya juga terbagi menjadi tiga, yaitu ada spermatositogenesis yang merupakan proses pembelahan sel dari spermatogonium menjadi spermatid. Pembelahan selnya juga terjadi secara mitosis dan meiosis yang tadi. Dilanjutkan dengan tahapan spermiogenesis yang merupakan peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang lebih dewasa. Lanjut ke spermiasi yang merupakan peristiwa pelepasan sperma mature atau matang dari sel septoli ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya ke epididymis. Untuk oogenesis sendiri, ini merupakan proses perkembangan telur dari ovarium, yang mana proses ini tidak jauh berbeda dengan proses spermatogenesis. Di sini sudah ditampilkan gambaran tentang proses dari pembentukan gamet atau sel kelamin secara spermatogenesis dan oogenesisnya. Tipe reproduksi pada ikan, yaitu dibagi menjadi dua, berdasarkan seksualitas dan berdasarkan tempat pembuahan. Berdasarkan seksualitas, yaitu dibagi menjadi dua lagi, gonocordisme dan hermaprodit. Gonocordisme, kondisi seksual berganda yaitu pada ikan bertahap juvenil, kondata tidak mempunyai jaringan yang jelas status jantan atau betinanya, yang dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, gonocordisme yang tidak berdiferensiasi, yaitu keadaannya tidak stabil dan dapat terjadi interseks yang spontan. Yang kedua, gonocordisme yang berdiferensiasi. Sejak dari mudanya sudah ada perbedaan antara jantan dan betina yang sifatnya tetap sejak dari kecil sampai dewasa. Yang kedua, berdasarkan seksualitas hermaprodit, yaitu suatu keadaan yang mana dalam satu individu terdapat dua kelamin atau disebut dengan berkelamin ganda. Hermaprodit sendiri dibagi menjadi tiga lagi, hermaprodit sinkroni, hermaprodit protandi, hermaprodit protogini. Hermaprodit sinkroni yaitu golongan ikan yang gonadatnya dapat matang dalam waktu yang bersamaan, misalnya pada ikan Ceranus sp dan Hepatotus hepatotus. Sedangkan pada hermaprodit protandi yaitu golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari jenis jantan menjadi jenis betina, misalnya pada ikan kakap merah. Dan yang terakhir, hermaprodit protogini yaitu golongan ikan yang mengalami perubahan jenis dari betina menjadi jantan, misalnya belut sawah. Berdasarkan tempat pembuahannya, itu dibedakan menjadi tiga jenis lagi. Ovivar, ikan mengeluarkan telur sebagai hasil reproduksi dan pembuahannya terjadi di luar tubuh indukan, misalnya ikan kakap, ikan bandeng, ikan tuna, ikan kerapu. Yang kedua, vivivar, yaitu ikan yang melahirkan anaknya dalam bentuk yang sudah seperti individu dewasa. Hal ini dikarenakan pembuahan dan pertumbuhan embrio berada di dalam tubuh induk. Contoh, ikan pesut, ikan moli, swordtail. Dan yang terakhir, ovovivar, ikan melahirkan anaknya namun yang sudah dibuahi di dalam tubuh induk, sedangkan embrio baru melakukan pertumbuhan di luar tubuh induk. Contohnya, ikan dari kelas Elasmobranchi, ikan hiu, dan ikan pari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fertilisasi. Sebelum kita membahas fertilisasi, kita harus mengetahui dulu apa itu fertilisasi. Fertilisasi adalah sebuah proses pembuahan di mana peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel bernukleus untuk membentuk satu sel tunggal atau zigot. Fertilisasi terbagi atas dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal ini dapat kita artikan proses pembuahan yang dilakukan di dalam tubuh ikan. Untuk fertilisasi eksternal adalah pembuahan yang dilakukan di luar tubuh ikan. Nah, di dalam video ini kita akan melihat
ada dua jenis ikan, yaitu ikan jantan dan ikan betina. Di mana ikan jantan dan betina ini, ikan jantan melakukan pendekatan kepada ikan betina, lalu ikan betina merespon dengan mengeluarkan sel telur dari mulutnya, lalu kemudian akan dibuahi di luar oleh si jantan, atau kita biasa sebut dengan fertilisasi eksternal. Kita masuk ke pembahasan tentang embriogenesis. Awal perkembangan embriogenesis ikan dimulai pada saat pembuahan atau fertilisasi sebuah sel telur oleh sel sperma yang mengandung zigot. Nah, kita masuk ke proses perkembangan embrio ikan. Proses perkembangan embrio ikan ini diawali dengan zigot, lalu pertumbuhan akan melakukan fase kedua, yaitu fase blastula, lalu akan diikuti dengan fase gastrula. Nah, pada saat itu akan terjadi proses di mana dinamakan fase neurasi atau pembentukan organ-organ yang akan berkembang di kemudian hari. Terima kasih.